Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang haji yang membanggakan gelar hajinya? Oh, kau nampaknya memancing-mancing Ambo kok. Ambo kenapa tidak ditulis haji? Ustadz Abdul Somad, tulislah godang-godang ha. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ditulis apa? Haji. Ada uang sholat, ada ditulis sholat Abdul Somad. Puasa ada tulis P Abdul Somad. Haji kenapa? Karena haji biayanya mahal. Punya duit banyak, belum tentu berangkat. Saya tak tahu Indragiri Hulu. Kalau Pekanbaru, store ONA 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Duit ada, badan sehat, waktu tak ada. Badan sehat, waktu ada, duit tak ada. Saking besarnya hati, maka ditulisnya lah haji di situ. Menulis haji bukan cuma tradisi orang Indonesia. Di Mesir pakai haji, di Maroko pakai haji. Bahkan di Mesir itu bukan cuma yang haji, asal tua panggil haji. Ya hak, haji, asal tua, penghormatan. Yang sudah haji memang haji, yang belum haji mudah-mudahan menjadi doa. Tapi menjadi angkuh dan sombong gara-gara haji, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat haji. Karena hakikat haji adalah meninggalkan angkuh dan sombong. Karena orang haji sudah pakai pakaian orang mati. Orang haji sudah merasakan miniatur padang mahsyar di padang Arafah. Sehelai di bawah, sehelai di atas bagi laki-laki. Pakaiannya pakaian kematian. Orang yang haji sudah melontar jumrah ula, jumrah usta, jumrah aqabah, melontar setan. Orang yang sudah haji sudah melunturkan semua keangkuhan, kesombongan, atribut. Semua baju dilepaskan, jas lepas, dasi lepas, baju kebesaran lepas, baju kehormatan, baju PNS, baju polisi, baju tentara, baju pejabat lepas. Maka kalau ada haji balik sombong angkuh. Dulu sebelum haji mau diundang datang ke rumah. Sekarang kalau tidak ditulis hanya 3 biji tak mau datang. Ini haji mardut, bukan haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pelit, setelah berangkat haji masya Allah asal lewat kota Enfak berapa? 2.500. Pak, apa boleh bahasa Indonesia? Apa katanya Pak? Pak, apa boleh bahasa Indonesia? Bagaimana pahala seorang istri membantu pekerjaan suami? Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan saling tolong menolong. An-nisa, perempuan, sonur rijal, saudara laki-laki. Ibu tolong bapak, bapak tolong ibu, sama-sama membesarkan anak, membagi pekerjaan. Siapa yang paling mulia di antara ibu dan bapak? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Suami-suami yang takut pada Allah, istri-istri yang takut pada Allah, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini termasuk suami istri yang takut kepada Allah SWT. Amin. Bukan suami yang takut pada bini. Takut sama Allah tak takut. Na'udzubillah. Hah? Oh, apa boleh bahasa Indonesia berdoa?
Sholat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Sholat dari takbir sampai salam tak boleh bahasa Indonesia. Allah gede banget, tak boleh. Tak boleh. Allah nan gadang bana, tak boleh. Allah bose tae, tak boleh. Golak, tak boleh. Allahu Akbar sampai salam. Salam itu pun tak boleh diubah pakai bahasa lain. Peace be upon you all my brother. Tak boleh. Adapun doa, nanti Bapak Ibu kalau poi haji, mudah-mudahan nanlah poi balik dan belum poi bangkit haji insyaallah, amin. Cuba beko dokek di dokek Ka'bah, cuba dengan orang-orang berdoa di samping Ka'bah. Hamba suka tu lagi. Macam-macam doa. Kadang-kadang Cuba lah tu. Wah, hamba selalu hamba tengok. Oh, ikut nan Turki bahasanya. Orang Turki tu tahu apa pun pakai bahasa Turki. Orang India tu lagi langsung nonton kabikaci kabigam. Jadi doa tu yang pakai bahasa Arab itu cuma ompek cuma yang pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Macam iklan. Sisanya pakai bahasa Indo. Ya Allah, anak amo sekolah di Pekanbaru jangan sampainya tertipu, jangan sampainya pacaran, jangan sampainya di lampu merah kono tabrak, jangan sampainya ditangkap razia, jangan sampainya habis kalau dari ambil ATM ditopuk uang bahunya, awak tatap mata saya, tatap mata saya. Enggak doa apa doa. Pak Ustadz, tapi saya kalau bahasa Indonesia itu kok rasanya ya ora usuk. Iko ya Allah, bojone wis perang-perang dinorong teko. Piye iki ya Allah, wis ngalor ngidul kok ora entuk. Minta. Iko banyak mana minta kan anak pertama lomba laki, anak kedua lomba bini, anak ketiga baca rai pulau. Minta. Cuma kalau doa itu sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Apa doa awal? Allah ente mau tahu aja. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau cakapkan, yang berbisik dalam hatimu pun kami tahu. Kalau memang Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita cakapkan? Untuk menguatkan hati kita. Ya Allah, pupuklah mahal, sawit jatuh trek puluh. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu, cuma menguatkan hati awak. Itu kunci doa. Orang yang tak mau berdoa sombong. Ini banyak yang tak mau berdoa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kok enggak pun tak berdoa? Lama aja belum dapet, tambah pula lah. Apa kok? Doa, minta sama Allah SWT. Kau ada Allah, imam berdoanya santai belakang. Berdoa angkat tangan. Kau santai. Dia apa santai? Terserah oleh Allah. Dapat indak apa-apa. Ana pula bisa. Ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Baru sampai kemarin sore di Riau. Alhamdulillah. Dah dari mana? Sabilah dari mana? Saya menunda untuk menikah karena alasan banyak target. Membahagiakan orang tua dan adik-adik. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Bagus. Apa salahnya? Tapi kalau bisa sekali jalan lagi bagus.
nikah jalan, bahagiakan orang tua, bahagiakan adik-adik. Oh my darling sweet, my black sweet, hitam manis, aku mau menikah denganmu, tapi aku punya orang tua dan aku punya saudara. Siapkah engkau hidup dengan aku? Mohon maaf bang, ku tengok tak bahagia sama kau. Jangan putus asa, jangan patah hati. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Cari yang lain, cari yang lain. Sampai dapat. Nggak juga dapet, datang situ lagi. Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Kalau rezeki dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Jamin. Kenapa cemas? Kenapa takut? Jadi kalau ada orang takut cemas tentang jodohnya, berarti dia tak mengatakan jodoh itu rezeki, berarti dia tak mengatakan itu diatur Allah. Rusak akidahnya kepada Allah. Kalau rezeki, apakah air di depan ini rezeki untuk Abdul Somad? Apa bukan rezeki? Rezeki. Apakah ini air ini ditakdirkan untuk Abdul Somad atau tidak takdir Allah? Takdir Allah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ada ikhtiar al-kasbu, berusaha. Itu namanya takdir dan usaha. Ini jodoh. Ini ikhtiar usaha untuk mendapatkannya. Bukan ditengok mengango. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pulang silakan pulang. Enggak apa-apa. Asal kamera doh. Mana tahunya ingin balik. Membuka hadiah panjat pinang tadi. Jika ada laki-laki yang sholatnya masih bolong-bolong, kemudian datang melamar, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Cari yang tak bolong. Ada yang bolong, ada yang tak bolong. Awang boleh celana, boleh celana. Ada yang bolong, ada yang tak bolong. Mana awak pilih? Yang tak bolong. Apa pilih yang bolong? Ada bolongnya 3, ada bolong 2. Mana awak pilih? Bolong 2. Mana yang paling sikit mudaratnya? Itu awak pilih. Tapi insya Allah orang Simpang Kelayang ini tak ada yang sholatnya bolong-bolong. Tinggal banyak. Ibu bapak tak ada gunanya punya menantu kaya kalau tak sembayang. Betul? Ibu bapak tak ada gunanya punya menantu pejabat kalau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah saja tak dia muliakan, apalagi mertuanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun berbunyi dah, tak boleh. Hebat Masjid Simpang Kelayang. Ibu, kalau laki ibu tak sembayang, besok pagi sambil membuat teh, itulah lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Pasnya dokek walaupun hidup. Wason ambo. Apa ang sabi tadi? Enggak. Yang masih gadis-gadis saya kasih tahu baik-baik. Siap? Banyak ibu-ibu yang kaya-kaya, yang mobil mewah, yang pakai berlian, yang rumah bertingkat, menangis menyesal. Bukan menyesal karena tak nikah sama saya, bukan. Menyesal kenapa dulu menerima laki yang tak sembahyang. Ustaz, saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan.
Oleh sebab itu kalian yang gadis-gadis, jangan terpukau karena sawitnya, jangan terpukau karena mobilnya, belum tentu lunas. Banyak yang kredit, ketahuan dari bunyi kleksonnya. Kredit, 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 kredit. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Ini dia takwi ambo ditangkap polisi. Kenapa sholat zuhur dan asar tak berbunyi? Malam itu sunyi, siang itu ribut. Maka yang sunyi dilawan dengan ribut, yang ribut dilawan dengan sunyi. Siang itu ramai, malam itu sunyi. Yang ramai dilawan dengan sunyi, yang sunyi dilawan dengan ramai. Malam itu sunyi dilawan dengan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka malam yang sunyi itu diramaikan, siang ramai. Oh, baju panjang 5.000, nam pendek 2.500. Oh, ramai. Maka yang ramai itu dilawan dengan sunyi. Tapi jawaban ini bukan dari hadis Nabi, bukan pula dari ayat Quran, tapi dari ijtihad ulama. Tapi sebagian ulama tak ada mau menjawab. Mau sholat berbunyi, mau tak berbunyi, itu urusan Allah. Karena Nabi tak pernah menjelaskan, karena diajarkan langsung oleh Jibril, dari Allah ke Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah kata sebagian ulama. Lah 2 jam. Tadi 8.20, inilah 10.20, 2 jam. Jumlah neraka dan surga itu berapa? Kalau sama kenapa? Kalau sama kenapa sama? Kalau berbeda kenapa berbeda? Itu terserah Allah Ta'ala lah. Oh, dibuatnya 7, mau dibuat 8, surga-surga dia, punya dia, apa kita urus-urus? Ada namanya sam'iyat. Sam'iyat itu yang didengar. Beda dengan ijtihad fikih. Fikih itu ijtihad ulama dari ayat, dari Quran, dari hadis, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunat, ada sunat muakkad. Sedangkan yang namanya sam'iyat, tentang azab kubur, tentang titian suratul mustaqim, tentang surga, tentang neraka, tak boleh berijtihad. Itu murni dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menasihati kakak saya dan ipar saya agar selalu memakai jilbab saat keluar rumah, Pak Ustadz? Padahal sehelai saja rambut kita dilihat orang yang bukan mahram berdosa. Hai kakak dan ipar yang belum juga berjilbab sampai sekarang, tutuplah aurat kalian. Hai laki-laki, kalian punya istri, laki-laki punya adik, laki-laki punya kakak, laki-laki punya cucu, laki-laki punya ponakan, laki-laki punya ipar. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan ditanya, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki, selangkah lagi kalian mau masuk surga, tapi kalian biarkan perempuan adik kalian, istri kalian, anak perempuan, cucu perempuan, keponakan perempuan, maka kalian selangkah juga akan mereka tarik ke dalam neraka jahanam. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang berotot tegap, bukan laki-laki yang sawitnya luas, bukan laki-laki yang karetnya lebar. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani menegakkan hukum Allah, menutup aurat perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mudah-mudahan laki-laki yang hadir majelis taklim malam ini laki-laki yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada laki-laki yang melamar, akhlaknya baik, apa masih perlu sholat istikharah, Pak Ustaz? Idza ja'akum man tardawna dinahu
Kalau datang meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, ponakanmu, wahai para wali, dinahu agamanya baik, wa khuluqahu akhlaknya baik. Ada orang akhlaknya baik, agamanya tak baik. Ada orang agamanya baik, akhlaknya tak baik. Agamanya baik, akhlaknya baik, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau kamu tak melakukan itu, takun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar. Jangan sampai tidak mau makan di piring, akhirnya makan di daun. Dipinang bagus-bagus tak mau, akhirnya melakukan perbuatan salah. Salah karena amil di luar nikah, salah dinikahkan oleh wali. Oh, na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan perbuatan salah di atas salah. Jika ada laki-laki yang ini kertas terakhir, nampaknya seminggu lagi. Masya Allah, ini menunjukkan masyarakat sekarang masih semangat pengajian. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Kalau tak ada pertanyaannya, artinya masyarakat Allah tu balik lawak leh. Masih semangat mengaji, Masya Allah, tabarakallah. Apa hukum kita mensolatkan jenazah orang tua tiba-tiba lupa bacaan? Yang diingat waktu itu Fatihah saja sah, karena Fatihah rukun. Allahu Akbar, Fatihah dibacalah sampai habis. Nampak Fatihah. Allah usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardul kifayah. Aku sembayang mayat eko ompek takbiratul ompek takbir fardu kifayah jadi imam. Selo-elo anak jadi imam. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akim nuzulahu wa si' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minan danas wa abilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa qihim fi adzabin nar. Allahumma la tahrimna. Kalau tidak ada hafalan Pak Ustaz, Allah maafir lahu warhamhu, Allah maafir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Itu pun lupa Pak Ustaz, diam aja. Jangan pakai bahasa Indonesia, batal. Sholat pakai bahasa selain Arab, batal. Kalau diucapkan di mulut, dalam hati tidak apa. Allahu Akbar, diam aja. Takbir kompe, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Tak juga hafal, diam aja. Bukan ada orang tahu. Kecuali dipasangnya streaming di muka. Itu awak malu gerak-gerakanlah. Makanya belajar. Saya malu anak saya nggak bisa nyetir. Saya malu anak saya nggak punya mobil. Malu nggak pakai sepeda motor. Malu ketika anak tak bisa mengimami sholat jenazah. Nih, remaja Masjid Simpang Kelayang buat nanti penyelenggaraan jenazah 4: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, sampai masuk liang lahat. Yang ikut pelatihan anak muda, jangan yang tua-tua. Yang tua-tua tuh tak lama lagi. Apakah syarat hewan kurban? Hewan kurban tak boleh cacat sehingga dagingnya
cacat pada kaki sehingga tak bisa berjalan, tak dapat rumput, cacat pada mata sehingga matanya terpejam, tak nampak rumput. Tak boleh cacat, hilang anggota tubuhnya sehat. Kurban kambing Nabi amlah aini, putih bersih, bulunya putih. Akranaini, bertanduk. Makna bertanduk sudah cukup umur. Karena kambing yang belum cukup umur dagingnya lembek, kelemir-kelemir, tak bisa dimanfaatkan, jijik orang makannya. Apa yang paling kau suka, itulah yang paling kau berikan. Lan tanalul birra, tidak diterima amalmu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kau kasih yang paling kau sayang. Apa syarat naik haji dan umrah? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Siapa yang mampu itu? Mampu transportasi, biaya keberangkatan, akomodasi, tempat tinggal, konsumsi, makan minum, dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu tauhid, Pak Ustadz? Wahada yuwahidu, tauhid, mensatukan. Karena orang Arab jahiliyah Tuhannya banyak. Berapa Tuhannya? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jumlah Tuhan orang Arab Badui, Arab jahiliyah semuanya dihitung dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Tuhan orang Arab Quraisy semuanya 360 Tuhan. Jadi kalau disembah satu hari satu Tuhan, setahun baru selesai. Bayangkan itu. Maka datanglah agama Islam. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang disembah sebenar-benar sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat akikah, Pak Ustaz? Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Tak ada mazhab satupun yang mengatakan akikah wajib. Tak ada. Akikah hukumnya sunat muakkad. Kullu maulunin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai. Kalau tergadai kebun sawit, tebus. Kalau tergadai cincin omeh, tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tudbahu anku yauma sabi'ihi, sembelikan kambing hari ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-4 boleh. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Yuk laku cukur rambutnya. Karena rambut waktu dalam perut tadi bercampur dengan darah najis. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria. Siapa nama lagi baik? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Saya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi orang yang berguna di muka bumi ini. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Kelas sampai SD. Nama Hanna Amira. Masya Allah. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam itu punya emak namanya Hanna. Nama suaminya Imran. Itulah disebut dalam Al-Quran Ali Imran. Amira, Amira artinya ratu. Kalau laki-laki raja, kalau perempuan ratu. Inilah ratunya penghafal Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Masukkan anak bapak ibu ke pondok tahfiz Al-Quran.
tamat SD kelas 4 sekarang, 2020 kelas 5, 2021 masuk ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Jangan lepas dengan air mata. Ini kesalahan orang tua nih, masukkan anak ke tahfiz dilepas dengan air mata, kartu ATM. Kuatkan semangatnya, beri motivasi, belajar di sini, jangan pulang sebelum hafal Quran. Jenguk sekali-sekali boleh. Bengkak mata ibu, tak apa-apa. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi dia menjadi pecandu narkoba. Betul apa salah? Lebih baik menangis sekarang daripada dia pacaran. Tak bisa kita jaga bapak ibu. Gimana kita mau menjaga? Bapak pergi ke sawit, ibu pergi belanja, anak jalan entah sama siapa. Gelap-gelap banyak. Na'udzubillah. Pondok pesantren solusi pendidikan anak-anak kita. Saya punya pertanyaan untuk Pak Ustadz. Bagaimana cara membuat hati orang tua kita bahagia dunia dan di akhirat? Pernah ibu-ibu minta sama anak, nak nanti kalau kau tamat sekolah belikan emak gelang sebesar rantai sepeda motor? Pernah? Tak pernah. Pernah bapak minta sama anak, nak nanti kalau Waang berhasil belikan bapak mobil motor? Tak pernah. Yang kita inginkan adalah supaya dia menjadi anak yang soleh, bukan somat. Rabbi habli minas salihin. Menengok kalian pakai baju koko, pakai peci, belum lagi azan maghrib berkumandang sudah mandi bersih. Mau kemana nak? Ke masjid. Itu yang kami inginkan dari orang tua. Betul bu? Betul pak? Pakai jilbab panjang kalian, membaca Al-Quran. Datang anak lajang menjemput. Itu ada anak lajang jemput, suruh dia pulang pak, gak mau. Kenapa kau tak mau? Dia naik ojek. Kau tak mau karena menjaga kehormatan. Itu yang kami inginkan. Ustadz Somad, anak saya kaya. Kalau datang mobilnya mewah, harga 2 miliar, tapi mata saya panas Ustadz. Pengakuan seorang ayah kepada saya. Kenapa bapak, mata bapak panas nengok dia? Karena celananya sempit, rambutnya dicat 3 warna. Ternyata doa orang tua itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Mata siapa yang tak sejuk menengok ananda membaca Quran dari saya? Walaupun tak nengok dari depan, dari belakang aja sejuk biji mata saya, apalagi dari depan. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang sejuk dipandang mata. Bagaimana menjadi anak yang soleha dan sukses? Tutup kepalamu, panjangkan kain bajumu, jaga pergaulanmu, berhasil di sekolah, senangkan orang tua. Kalau tak sanggup membahagiakan mereka, jangan susahkan mereka. Prinsip jadi anak itu tak usah banyak-banyak. Kalau tak sanggup menyenangkan mereka, jangan susahkan mereka. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Belum lagi orangnya datang, baru namanya di handphone udah stres orang tua. Ini masalah. Na'udzubillah. Hukumnya meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang dulu meninggalkan sholat setelah akil balik, tinggalkan sholat, tak sholat, meremehkan sholat, apakah bisa ditebus sholat itu dengan puasa sunat? Tak bisa. Bisa ditebus sholat itu dengan pergi haji umroh ke Makkah? Tak bisa. Bagaimana cara menebus sholat? La kafarata la illa dzalik. Sholat yang lama tinggal dulu mesti qada. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadaan.
Besok subuh usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an. Besok zuhur usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an. La kafarata laha illa dzalik. Salat yang tinggal tak bisa tinggal begitu saja kecuali di qada. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi. Perjanjian MOU antara aku dengan hambaku. Tarkus shalah. Kalau sudah meninggalkan salat, putus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan akikah dengan kurban? Akikah harinya 7, 14, 21. Kurban harinya 10, 11, 12, 13. Akikah dimasak, disedekahkan. Kurban dipotong-potong, dibagikan mentah. Kalau dimasak pun boleh. Tapi tradisi sunnah biasa, akikah diundang orang datang ke rumah, kurban diantar dagingnya ke rumah orang. Nah, ini tentang beberapa perbedaan persamaan antara kurban dan akikah. Apa hukumnya haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Melaksanakan haji itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, balasannya surga. Jadi kalau kami tak haji tak masuk surga Pak Ustaz. Pintu surga bukan cuman jalan haji saja. Man ala salasa banatin, ibu-ibu yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah. Walaupun ibu tak hajah, ibu didik anak ibu 3 selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari buat dosa, ibu dibalas surga juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jangan pernah meremehkan surga hanya bisa masuk lewat haji. Bukan haji saja. Man zad, man lahu zad, siapa yang punya duit walam ya'uj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Bapak ibu yang punya sawit banyak, bayar ONH, berangkat. Jangan takut berangkat haji. Kenapa tak mau berangkat haji? Takut Pak Ustaz. Takut apa? Tak hafal bacaan, putar doa 1, putar kul 2, putar 3. Haji tidak ada bacaan wajibnya. Sholat ada bacaan wajib, Fatihah. Haji tak ada bacaan wajib. Selama haji diambilnya selasiban, ikatnya mulutnya sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu? Lebih tahu apa lebih tua? Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu daripada kita Pak Ustaz? Jangan kita gurui dia. Ada orang tua ini wudunya salah. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi, tapi dia orangnya hikmah. Tak dia katakan, orang tua kau salah. Tidak begitu. Hasan Husain belajar cara wudu di depan orang tua. Hasan, gimana cara wudu? Husain, begini cara wudu. Akhirnya orang tadi menengok, oh begitu cara berwudu. Santun. Jangan kita merasa lebih. Hai anak-anak muda, kalian mungkin lebih muda, tapi aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Karena aku pernah muda dan aku pernah tua. Sedangkan kalian muda belum tentu sampai tua. Oleh sebab itu ada orang-orang yang lebih tua dari kita hormati, kita muliakan, jangan kita gurui, tapi dengan cara yang santun. Kertas terakhir 2,5 jam. Bagaimana cara menebus dosa? Mamin muslim bin yudhnibu dzamban, kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandi taubat. Tuh sungai dekat. Pergi jembatan, masuk dalam. Summa yusalli raka'ataini, sembahyang salat sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'ati lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi
dhunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mandi tobat, sholat sunat tobat, banyak-banyak beristighfar. Kalau terkait dengan hutang piutang, sempadan tanah, sempadan sawit, sempadan gotah, sempadan karet, balikkan. Kredit panci belum lunas, lunasi. Apa arti Islam Sunni dengan Syiah? Sunni yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ahlu sunnah wal jamaah sama. Ahlu sunnah ikut sunnah Nabi. Orangnya sunni, yang diikutnya sunnah. Wal jamaah ikut jamaah as-sawadul azam, jamaah banyak. Syiah, perbedaan kita dengan Syiah ada 5. Yang pertama, Syiah mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW akan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Selesai Ali dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Selesai Hasan dipimpin Sayyidina Al-Husain. Selesai Husain dipimpin Sayyidina Zainal Abidin. Selesai Zainal Abidin dipimpin Muhammad Al-Baqir. Selesai Muhammad Al-Baqir dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12 kafir. Sedangkan ahlu sunnah tak ada itu. Sedangkan kita setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan ada imam 12. Siapa yang tak percaya pada imam 12, kafir, halal darahnya. 2. Kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah, itulah Quran yang kita baca ini sekarang, Tanzilal Azizir Rahim. Sedangkan Syiah mengatakan ada Mushaf Fatimah yang 3 kali lipat daripada mushaf yang ada ini. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. 3. Kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Abu Bakar dilaknat Allah, Umar dilaknat Allah, karena kata mereka Abu Bakar dan Umar merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Ditulis dalam buku 40 masalah Syiah, Abu Bakar LE. LE artinya laknatullah alaih. Allah melaknat Abu Bakar. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. 4. Kita tidak mengakui nikah kontrak. Sedangkan mereka mengakui nikah mut'ah namanya. Nikah mut'ah. Mut'ah artinya nikmat. Nikmat-nikmatnya aja. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore besok tunai. Al-mut'atu dinuna. Dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini. Al-mut'atu dinuna. Nikah mut'ah itu agama kami. Siapa yang tidak mau mut'ah maka bukan golongan kami. Mut'ah bukan pembahasan fikih. Mut'ah masuk dalam akidah. Na'udzubillah. 5. Mereka memakai namanya taqiyah. Syiah, taqiyah. Taqiyah itu apa? Taqiyah itu macam bunglon. Kalau kebetulan di sini banyak Sunni, kau Sunni apa Syiah? Aku Sunni. Kalau kebetulan di sini banyak Syiah, kita, kau Sunni apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan banyak Sunni banyak Syiah, kau Sunni apa Syiah? Aku Susi. Sunni Syiah. Susah berdebat karena dia bisa berubah-ubah. Namanya taqiyah. Apa hukum orang yang suka membalikkan fakta dan suka memfitnah sedangkan dia mengerti tentang agama? La talbisul haqqa bil batil. Jangan bolak-balik fakta, campur adukkan hak dan batil. 2. Ayatul munafiqi salasun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Tapi dia paham agama Pak Ustaz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Hai orang-orang yang ngerti agama, kau ajak orang lain buat baik padahal engkau tidak melakukannya. Laisal alimu bi kathratir riwayah. Orang yang tahu agama itu bukan orang yang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, banyak tahu hukum, bukan.
Lalu bagaimana? Orang yang paham agama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang kita kaji malam ini mudah-mudahan berubah menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Rasulullah memberi contoh berdakwah dengan kasih sayang. Mengapa banyak muslim berdakwah dengan kekerasan? Siapa yang berdakwah dengan kekerasan? Suara saya yang keras, hati saya lembut. Jadi cakap saya yang keras ini mau kita lembutkan. Jamaah, mari kita sholat ya. Ustadz bencong. Suara aja keras. Nabi kalau khutbah merah matanya, menggelegar suaranya, berubah raut wajahnya. Nabi itu keras suaranya, hatinya lembut. Kita pun mengajak orang juga begitu. Man tarakal jum'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir dia secara nyata. Harus tegas, bukan berarti keras. Keras juga, suara keras, tapi tidak sedikit-sedikit pancung kepalanya, halal darahnya. Emang ayam main pancung. Kapan takbir hari raya Idul Fitri dimulai dan diakhiri? Saya semalam sholat Jumat, habis sholat Jumat masih takbir orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Saya heran, saya mimpi atau dia mimpi? Takbir Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Hari Jumat kemarin udah 15. Saya heran. Idul Fitri kapan batas akhir takbir? Khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, tak ada takbir lagi. Naik khotib ke atas mimbar, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak ada takbir. Makanya habis itu tak ada takbir lagi. Tapi kadang di beberapa masjid pas sholat zuhur takbir imam, Allahu Akbar, Allah. Makmum udah singgul-singgul. Lupa. Sepakat semua ulama bahwa takbir berakhir setelah khotib naik mim. Yang jadi ikhtilaf itu kapan start takbir. Nah itu ikhtilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, takbir start ketika asyuru ila salah, berangkat pagi mau sholat Idul Adha. Itu pendapat pertama. Pas mau berangkat pagi dari rumah, itu takbir, Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari Ramadan petang Syawal, masuk azan maghrib, di situ takbir. Simpang Kelayang pakai pendapat pertama apa yang kedua? Kedua. Umumnya kita di Indonesia maka dikenal dengan malam takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nangislah ibu-ibu di rumah. Ibu nangis kenapa? Ingat kampung, gak balik kampung. Ibu nangis kenapa? Gorden belum diganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang sedih, hati yang risau, supaya setan tidak masuk, maka diusir dengan takbir. Takbir. Bukan hari raya. Jadi takbir itu ada takbir hari raya, takbir yang panjang itu. Adapun takbir yang biasa, kita tetap bertakbir. Apa hukumnya apabila panitia kurban lebih banyak dapat daging? Iko bukan bertanya, sakit hati.
melobeh sakit hati. Mudah-mudahan jawaban Ustaz Somad kau membantai panitia kau. Mungkin mai sakit hati mau menengoknya menenteng 2 kupon pun. Tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tidak boleh. Sebagai hadiah boleh. Bapak 2 kupon. 1 kupon sebagai orang berkurban, 1 kupon sebagai panitia boleh, sebagai upah, sebagai hadiah. Tapi sebagai upah tak boleh. Upah tu mana? Biasanya yang upah tu 2. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Karena ini berat, kulit tak boleh berlubang. Nanti kalau berlubang tak laku. Ini maka mesti digaji. Ini 100.000 untuk tukang potong, dan ini daging 1 bungkus. Karena kalau tidak dikasih dia upah, pisau kau naik ke atas. Pertama ke bawahnya. Kalau tidak dapat, bahwa Ustaz Somad peserta kurban dapat 1. Tapi yang ikut gotong royong karena dia susah dapat 2 kupon, masih layak, masih urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Menurut tradisi urf masih okey dapat 2 kupon panitia. Tapi kalau sampai mengambil harta orang dengan cara batil, curang, khianat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang nanti di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Siapa yang curang di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Yang curang mobil dinas di akhirat mikul mobil. Keren kan? Keren. Yang curang kurban di akhirat nampak mikul kaki kambing. Awak pun nengok, ikut lah dulu. Ikut lah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami semua, jangan sampai anak cucu kami curang ya Allah. Jika kita menyukai seorang akhwat, akhwat itu perempuan, dan akhwat tersebut merespon kita, alhamdulillah. Yang ambo khawatirkan cinta kelapa, awak cinta inyo indak apa-apa. Agak tenang sedikit. Apakah boleh kita saling memendam perasaan tanpa diikat dengan pacaran? Dipendam aja, busuk lah. Ambo ndak tahu nan bertanya ku umur berapa, kelas berapa, apakah masih kelas 2 SMP. Yang SMP, yang SMA usah cito, tak ada pacaran-pacaran tuh. Omong kosong aja tuh semua. Ada pacaran-pacaran. Tamat SMP, SMA, tamat sanawiyah aliyah, habis aliyah kuliah. Setelah kuliah nanti pulang, mana yang cocok sesuai, pinang dengan bismillah. Amin. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan kasih anaknya dibonceng tengah malam, nanti masuk angin. Hai bapak yang punya anak lajang, jangan biarkan anakmu membonceng anak gadis orang, karena kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak lajang laki-laki, jangan kau aniaya perempuan, karena kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya emak perempuan, betul? Hari ini kau aniaya mereka, hari ini kau sia-siakan mereka. 20 tahun lagi kau akan jadi ayah dan kau punya anak gadis, kau akan merasakan perasaan yang sama. Waspadalah.
Kalau sudah kerja, kuliah sudah selesai, ada kehidupan, menikah, maka kami akan meminangkan. Yang malam ini mau dipinangkan mana orang yang biar saya pinangkan? Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Saya mau meminangkan anak ini. Saya tak mau. Mukanya muka orang susah. Sawitnya 15 hektar. Mau. Manis tata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, jangan tunggu lama-lama, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga mata supaya tunduk ke bawah. Kalau ada nampak nan tunduk-tunduk ke bawah, itulah nikah. Wa ahsanu lil farji. Menikah menjaga kemaluan. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, hendaklah banyak-banyak puasa sunat. Lajang-lajang alun dapet kojo, sawit alun berbuah, buah pasir pun belum nampak. Banyak-banyak puasa sunat supaya lomeh ndak ada nafsu. Bawa anak mati aja. Kalau puasa kau bawa anak mandi ke sungai aja. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dimudahkan Allah jodohnya. Yang nyawi amin, yang belum nikah. Kau anak di rumah 3, amin. Ustaz, kalau ceramah gugup grogi ndak? As. Nampak tamu, awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kau tanah punya Allah. Betul? Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo selalu nunjuk ke atasku. Kalau dia. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala. Betul? Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sodonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kusampaikan ini kalam Allah. Tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu ya, ndak perlu baca jampi-jampi kat kang telinga bau si mulut tu songkang gitu, kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Apa lo baca-baca itu? Jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kau kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di Simpang Kelayang. Ingat posan Ustaz Somad. Nang ku pijak bumi Allah, nang di atas langit Allah, nang ku hadapi ku hamba Allah, bagi hamba kekuatannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktek Tapi yang hamba sabui tadi dalam hati awak yang disabui. Kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabit pula. Yang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah. Aku apa-apa sado kau hamba Allah sado. Aku hamba Allah. Tentu bongi Pak Kades. Apa? Dalam hati awak supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi dia kan balik. Dan sama yang digrogi tertahan. Hanya kalau tahan keluar dari belakang. Gitu. Ambo di Simpang Kelayang ke indak raso ceramah di kampung orang, aso balik kampung awak aja. Aku ambo ceramah santai aja, raso ndak ada. Coba kalau awak ceramah di tompek-tompek lain, awak serius aja buat. Angguk-angguk, entah apa diangguk kan. Aduh kadang orang tu jangan itu. Cuma serius aja. Iya, jadi entah apa.
Apa hukumnya laki-laki tak melaksanakan sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur? Kok lain kok? Nan boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur itu nampak tamu orang musafir. Nang kedua orang sakit keras, tidak bisa bergeraknya di rumah sakit. Kata dokter, bapak jangan gerak ya, kalau gerak mati. Itu bolehnya sembahyang zuhur. Sebab sembahyang Jumat tidak bisa surang, sholat Jumat tidak bisa sendirian. Adapun yang sehat, mantarakal jumu'ata salasa maratin, siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada halangan uzur syar'i, meninggalkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci hatinya sehingga tak masuk hidayah, tak masuk pengajian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ishawah. Jangan tinggalkan sholat Jumat.